Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa Sisma TV yang berbahagia, saat ini saya berada di salah satu taman nasional yang ada di Indonesia, yaitu Kebun Raya Puryodadi Pasuruan. Ini merupakan karunia Allah yang sangat besar bagi bangsa kita Indonesia, karena bangsa kita dianugerahi oleh Allah tanah yang subur, dan ini patut kita syukuri. Dan pemirsa Sisma TV yang berbahagia, saya Maskul Latif akan menemani Anda melalui siaran Sisma News yang akan menginformasikan kegiatan-kegiatan yang ada di Sekolah Islam Sabilillah Malang. Baik pemirsa Sisma TV yang berbahagia, informasi pertama akan kami hadirkan dari aktivitas di SMA Islam Sabilillah Malang Boarding School, yaitu tentang kegiatan doa bersama sholat gaib untuk bencana alam yang ada di Lumajang sebagai akibat dari erupsi Gunung Merapi. Berikut liputannya. Dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 78, Allah SWT telah berfirman yang artinya, "Katakanlah semuanya berasal dari sisi Allah." Sebagai seorang muslim yang taat, maka harus meyakini bahwa segala apa yang terjadi di muka bumi ini semuanya atas kuasa dan takdir Allah SWT, walaupun pahit dirasakan. Demikian pula erupsi Gunung Semeru yang terjadi di Lumajang pada Sabtu 4 Desember kemarin yang menyisakan korban jiwa dan material yang tidak sedikit. Yang harus dilakukan adalah tetap bersabar dan selalu melakukan introspeksi diri, tidak hanya bagi korban terdampak, namun juga keluarga sesama umat Islam lainnya untuk terketuk solidaritasnya. Sekaitan dengan hal tersebut, maka SMA Islam Sabilillah Malang Boarding School baru-baru ini mengadakan sholat gaib dan penggalangan dana untuk korban erupsi Gunung Semeru. Melalui kegiatan sholat gaib dan penggalangan dana untuk korban erupsi Gunung Semeru ini, diharapkan akan semakin tersemaikan karakter cinta Allah dan Rasul serta karakter cinta sesama, khususnya terhadap diri seluruh siswa SMA Islam Sabilillah Malang Boarding School. Kegiatan ini adalah sholat gaib berjamaah untuk sebagai tanda ukhuwah Islamiyah, karena kita tahu sendiri di Lumajang beberapa hari kemarin terjadi tragedi, terjadi sebuah bencana alam yang kita semua tidak bisa memprediksi. Ya, kita semua tidak memprediksi. Kematian itu sudah menjadi sunatullah, maka kita yang hidup hendaknya mengirim doa untuk saudara-saudara muslim kita yang ada di Lumajang yang sudah wafat. Nah, oleh sebab itu kemudian SMA Islam Sabilillah Boarding School mengadakan salat gaib berjamaah, kemudian tahlil untuk dalam rangka eksternalnya adalah dalam rangka untuk mengirim doa kepada saudara-saudara muslim dan muslimin yang ada di Lumajang. Secara internal ini adalah untuk menumbuhkan rasa cinta kepada sesama terhadap siswa-siswi SMA Islam Sabilillah Malang. Dalam rangka mewujudkan ikhtiar itu, kami dibantu oleh beberapa teman-teman OSIS juga melakukan penggalangan dana yang akan kita lakukan mulai hari ini sampai dengan Sabtu depan. Setiap hari kita akan melakukan penggalangan dana yang nanti insya Allah dananya akan disalurkan kepada muslimin maupun muslimat dan orang-orang yang terdampak bencana alam di daerah Semeru. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya telah mengikuti secara seksama perkembangan Lembaga Pendidikan Islam Sabilillah. LPI Sabilillah telah berkembang menjadi sekolah unggul. Sekolah Islam Sabilillah memberikan layanan pendidikan untuk mencetak generasi muda yang memiliki kemampuan yang komplit. Mereka dicetak sebagai best cadre yang memiliki nilai-nilai komitmen keislaman, kebangsaan, dan kecendekiaan. Siswa Sekolah Islam Sabilillah juga memiliki critical thinking, collaboration, creativity, dan communication. Ini semua untuk menjawab kompetensi di dalam abad ke-21. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabilillah, we love. Pemirsa, sholat adalah tiang agama. Untuk itulah maka apabila sholatnya baik, sempurna, insya Allah kehidupannya juga akan sempurna. Maka dari itu di SD Islam Sabilillah Malang, pembiasaan pembelajaran sholat ini sangat benar-benar diperhatikan, sehingga seluruh siswa akan memperoleh pengetahuan dan pengalaman bagaimana sholat yang sesuai dengan syariat Islam. Berikut liputannya. Menurut Syekh Muhammad bin Hosim Asgarabili dalam kitab Fathul Qorib menyebutkan bahwa sholat adalah rangkaian ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam beserta syarat-syarat yang telah ditentukan. Sholat 5 waktu bagi muslim adalah wajib hukumnya, terlebih bagi setiap orang yang telah memasuki masa akil balik. Dengan menjalankan sholat 5 waktu, umat Islam juga telah menjalankan salah satu rukun Islam yang menjadi sendi agama Islam itu sendiri. Begitu pentingnya sholat ini, maka di SD Islam Sabilillah Malang, pembelajaran sholat menjadi satu hal yang utama, sehingga setiap hari diterapkan oleh seluruh siswa, terutama saat sholat zuhur dan asyar. Oleh karena pembelajaran dan pembiasaan sholat, maka guru selalu mendampingi, mengingatkan, dan membetulkan gerakan dan bacaan sholat siswa sebagai sebuah proses belajar. Pembelajaran sholat di SD Islam Sabilillah Malang ini lebih mementingkan bagaimana praktek pelaksanaan sholat siswa, sehingga bukan hanya pengetahuan dan hafalan belaka. Setiap hari ketika siswa mempraktekkan sholat selalu dipantau oleh guru baik kefasihan bacaan maupun kehusukan gerakan sholat siswa. Pembelajaran sholat di SD Islam Sabilillah Malang ini terintegrasi dengan seluruh mata pelajaran yang ada. Untuk pembiasaan pembelajaran sholat, ini tanggung jawab seluruh wali kelas, tidak hanya guru pendidikan agama Islam, tetapi seluruh wali kelas di SD Islam Sabilillah ini bertanggung jawab terhadap bacaan maupun gerakan. Jadi untuk menjamin kebenaran dan ketepatan bacaan serta gerakan sholat ini adalah tanggung jawab seluruh wali kelas. Dari kegiatan pembelajaran sholat ini berkewajiban untuk melatih terlebih dahulu pada wali kelas yang ada, supaya apa? Supaya bacaan dan gerakannya ini benar sesuai dengan tuntunan syariat-syariat agama Islam. Nah, kebetulan di sini sekarang kan lagi pandemi, sehingga pembelajaran sholat ini dilaksanakan dalam dua cara. Yang pertama adalah pada anak-anak yang tatap muka di sekolah, maka anak-anak akan kita bawa ke masjid untuk melaksanakan pembelajaran sholat duhur berjamaah. Karena di SD Islam Sabilillah Malang ini ada 2 wali kelas, maka 1 orang wali kelas yang lain membimbing anak-anak yang daring, sehingga anak-anak yang di rumah pun tetap kita bimbing untuk pembelajaran sholat meskipun melalui
Alright, that's it for today. Hope you enjoy our activity. So, what did you learn today? Can you please say to me? Raise your hands. What I learned today is you need to reduce plastic and you can make beautiful things like in the table. So that's what I think. Today I learned that we can reuse plastic by making beautiful creations. I think that we can use plastics and trash into something more useful that we can use every single day. That's great! Give applause, everyone! Alright, see you next week. Bye-bye!大家好，我要自我介绍，我的名字是南林，今年我是6岁，我是 SMILES 的学生，在这里我成为了学生会主席。我很高兴在 SMILES 伊斯兰高中上学，因为在这个学校可以磨练我的公众演讲能力、管理时间、组织活动能力等等。在 SMILES 伊斯兰高中，你们可以参加的大型会议、学生会、国际护卫队、选社会、同济间，还有英文俱乐部。在这里，你们能够培养才能。谢谢。Pemirsa Sisma TV yang berbahagia, hari ini kita ditunjukkan oleh kuasa Allah yang begitu besar terhadap kita semuanya. Karunia Allah berupa alam Indonesia yang sangat subur, ini harus kita syukuri bersama. Nah, di Jum'ah yang mubarakah ini, mari kita sejenak bermuhasabah dengan mengikuti segmen Kalam Mutiara berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Sisma TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali berjumpa dalam tajuk Kalam Mutiara. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai keutamaan bersabar di dalam menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa Sisma TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang kita ketahui bersama, pada hari Sabtu yang lalu, kita semua, khususnya bangsa Indonesia, dikejutkan dengan berita erupsi dari gunung tertinggi di Pulau Jawa, yaitu Gunung Semeru, yang mengakibatkan hancurnya beberapa desa di Kabupaten Lumajang dan timbulnya korban jiwa. Bagaimanakah sikap kita sebagai orang yang beriman di dalam menghadapi ujian dari Allah seperti ini? Para pemirsa Sisma TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, poin yang pertama yang harus kita pahami bersama, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan musibah dan menjadikan ujian. Keduanya sekilas terlihat sama, tetapi sesungguhnya berbeda. Musibah adalah datangnya kejadian yang disebabkan oleh campur tangan atau perbuatan manusia.
Hal ini sebagaimana yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Ar-Rum ayat 41. Bismillahirrahmanirrahim. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Yang artinya telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan adanya campur tangan atau ulah tangan manusia. Tetapi di dalam ayat yang lain, sebagaimana di dalam surat Al-Baqarah ayat 155, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin." Yang artinya, sungguh benar-benar kami akan menguji kalian sekalian dengan rasa takut, kelaparan, kekurangan harta, kekurangan jiwa, dan kekurangan buah-buahan. Maka berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Para pemirsa Sisma TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari ayat ini kita dapat membandingkan, kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya ada kejadian yang disebabkan oleh ulah tangan manusia, tetapi ada juga kejadian yang murni adalah kehendak dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Yang melibatkan atau yang disebabkan oleh ulah tangan manusia, itulah yang kemudian kita sebut sebagai musibah. Sedangkan yang mutlak murni adalah kehendak dan takdir Allah Subhanahu wa taala, itulah yang kemudian kita sebut dengan ujian. Para pemirsa Sisma TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, musibah meletusnya Gunung Semeru, kalau kita pertimbangkan berdasarkan kedua ayat tadi, maka masuk dalam kategori ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Mutlak merupakan takdir dan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimanakah sikap kita di dalam menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala? Sebagaimana yang disampaikan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 155 tadi, di akhir ayat terdapat kalimat wabasyiris sabirin, dan berilah kabar gembira bagi mereka yang sabar. Artinya hendaknya kita sebagai orang yang beriman senantiasa bersabar di dalam menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Lantas timbul pertanyaan, siapakah orang-orang yang sabar itu? Ayat selanjutnya pada ayat 156 menjelaskan, orang-orang yang sabar itu alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang sabar adalah mereka yang bila mana ditimpa ujian dari Allah Subhanahu wa taala, mereka sadar lalu mengatakan inna lillahi, sesungguhnya kami ini milik Allah Subhanahu wa taala, wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kepadanya lah semuanya akan kembali dan berpulang. Para pemirsa Sisma TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari kajian ayat ini, kita semua sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala hendaknya mempertebal, memperkuat kesabaran kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menyadari dengan sepenuh hati bahwasanya kita tidak memiliki apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita semua, anak-anak kita, keluarga kita, harta benda kita, semua kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala karena memang itulah kepunyaannya. Sehingga ujian dari Allah Subhanahu wa taala seperti meletusnya Gunung Semeru ini justru menambah hikmah dan pelajaran bagi kita semua, menambah kesabaran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak menjadi orang-orang yang tertimpa kerugian dua kali. Apa itu? Yang pertama, kerugian karena kita tertimpa musibah, dan yang kedua, kerugian yang lebih besar lagi, yaitu justru kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala karena kita tidak mampu mengambil hikmah dan pelajaran. Marilah kita menjadi hamba-hamba yang pandai mengambil hikmah dan pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya tidaklah Allah menciptakan semua ini kecuali dalam keadaan sia-sia, dan Allah menghendaki kepada kita semua apapun yang menimpa kita tentu ada kebaikan di sana. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan, kesabaran kepada saudara-saudara kita yang tertimpa musibah, khususnya kepada saudara-saudara kita yang berada di Kabupaten Lumajang yang tengah berjuang untuk pulih kembali dari musibah meletusnya Gunung Semeru, dan secara umum kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan taufik dan pertolongan kepada kita
untuk menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang sabar. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kaum muslimin, warga Malang, warga Jawa Timur, utamanya warga NU dimanapun berada, mari kita sambut gembira datangnya TV pendidikan digital, TV pendidikan yang dikelola oleh Lembaga Sabilillah Kota Malang, yaitu Sisma TV. TV ini konten-kontennya baik, di samping ada konten dakwah, konten-konten kebudayaan, konten keislaman, juga ada konten-konten pendidikan, disampaikan oleh para pakar, disampaikan oleh para doktor yang memang ahli di bidang pendidikan. Mari kita ikuti, mari kita tonton, mari kita simak, dan tentu mari kita ambil hikmah pelajaran dari Sisma TV. Sekali lagi, Sisma TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sisma TV yang berbahagia, dengan berakhirnya segmen Kalam Mutiara nanti, maka berakhirlah perjumpaan kita dalam Sisma News hari ini. Mudah-mudahan dapat menginspirasi kita semuanya. Saya Maskur Latif beserta seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Tak lupa kami selalu mengingatkan untuk tetap jaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan yang ada. Sisma TV, mendidik membangun peradaban dunia. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.